Dua orang ya berinisial AA dan FA ya itu yang mondar-mandir di ruangan tersebut. Nah, singkat cerita kemudian kami sapa, kalian ngapain kok mondar-mandir seperti itu? Langsung kemudian mereka sampaikan kepada saya, ayolah dok, Dokter Tifa nih yang belum ke Solo. Dokter Tifa benar. Kalau memang benar ya harus berani press conference. Ini bukan saya. Tidak ada barang siapa pun warga negara Indonesia yang tidak ada hukum. Termasuk penguasa tidak boleh di atas hukum. Nah, harus jalan lanjut, harus jalani hukumanmu. Bahwa kamu telah menipu masyarakat. Asalnya dari mereka. Di antara mereka dulu di-create, disebarin di antara mereka, diglorifikasi di antara mereka supaya ditangkap oleh masyarakat. Toh itu tidak benar. Berita itu tidak benar. Apa sih paling rugi 1,2 juta. Tapi kalau ternyata ijazah itu palsu, Ya. dan kita bisa membongkar ini adalah sejarah Indonesia. Paling penting adalah sistem peradilan bebas, merdeka, dan berkeadilan. Yakin bebas merdeka di Indonesia? Harus kita. Maunya harus. Kenyataannya? Ini. Halo, selamat datang kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk seluruh rakyat Indonesia yang masih peduli dengan kebenaran. Teman-teman, hari ini kita ingin bicara jujur, tanpa basa-basi, tentang satu nama yang sedang menjadi sorotan, Dokter Tifa. Di tengah hiruk-pikuk politik yang penuh transaksi dan pengkhianatan, Dokter Tifa berdiri tegak seperti karang di lautan. Ia menolak keras tawaran 50 miliar rupiah untuk RJ, tawaran yang sama persis seperti yang diterima Rismon. Tawaran yang katanya hanya sekali pakai langsung kaya. Dokter Tifa tidak goyah. Ia katakan dengan lantang, "Saya tidak akan bungkam, saya tidak akan balik arah. Saya tidak mau jadi orang pengkhianat seperti Rismon." Kata-kata itu bukan sekedar retorika. Itu adalah sumpah seorang dokter yang masih ingat sumpah Hipokrates dan sumpah sebagai warga negara yang punya hati nurani. Nah, gini cukup. Itulah penyebar hoax adalah ini. Iya. 26 Februari 2026 pas saya lagi launching dua buku saya ya, ini dan ini. Ya. Di ruangan ini juga, di sini juga gitu. Ada seseorang ya, kita nggak usah sebut inisialnya pun ya, gitu. Ada seseorang yang sampaikan bahwa ada pengusaha gitu ya, mau kasih kita uang 50 M. Karena sebelah kan kabarnya 100 ya, 150 awalnya. Jadi ada pengusaha mau ngasih kita uang 50 M asalkan kita mengurangi bicara tentang ijazah Jokowi. Kemudian yang kedua, kalau kita mau terima uang itu, maka si pengusaha itu akan mengupayakan SP3 gitu kan. Hebat banget. Kok hebat banget? Enggak, logikanya ini ya, logikanya. Keuntungannya buat dia apa? Satu. Keuntungannya buat itu. Jokowi apa? Iya, ya, keuntungannya buat kita juga apa? Gitu enggak ada. Seperti itu. Yang rugi rakyat. Mungkin loh, makanya kita nggak mau. Saya ngobrol nih sama Mas Roy sama PH nih. 50 M. Kok harus lewat si orang itu? Kenapa kalau memang pengusaha itu benar-benar mau, kenapa nggak langsung menghubungi kita berdua gitu, atau menghubungi PH kita kan gitu? Jangan-jangan yang ditawari bukan 50 M, jangan-jangan 200 M. Makanya. Atau berapa T? Wah. Nah, ini ngaco tenggu aja. Tapi artinya juga gini ya. Kayaknya 100 itu sebenarnya. Karena 50 kan untuk mengurangi. Kalau meniadakan 100. 100 yang sebelah ya. Tuyul-tuyul ya. Mengurangi. Jadi ada WA, WhatsApp yang kemudian disebarkan ke nomor handphone yang kemudian ini konyolnya ya, kemudian oleh satu gerombolan, saya sebut gerombolan ini adalah gerombolan Cebokar Nusantara, langsung dipercaya kalau itu nomornya Dokter Tifa. Padahal bukan. Awalnya seolah-olah nomor itu ya itu mengirimkan ucapan Selamat Idul Fitri. Memang betul, Selamat Idul Fitri ini memang dari Dokter Tifa. Gampang ini ngambilnya karena ini ada di akun X-nya Dokter Tifa, akun Twitternya. Dan nomor saya sebutkan aja karena memang Dokter Tifa udah sebutin 0812 460 30 140 itu kemudian dia WA salah satu circle-nya Jokowi lah gitu ya, inisialnya AA. Dan ini yang saya sangat menyesalkan. AA itu tanpa konfirmasi apa-apa, meskipun dia berkomunikasi dengan salah satu lawyer dari Dokter Tifa, yaitu adalah Pak Abdullah Al-Katiri, ya, tetapi dia sebarkan itu ke berbagai media, podcastnya dia, bahkan di amplifikasi, diglorifikasi oleh
anggota-anggota dari Cemboker Nusantara. Nah, di sini memang ada kalimatnya. Apa kita bisa bertemu? Ya gitu dulu. Nah, kemudian dia seolah-olah dia berkata, jangan publikasi kepada wartawan gitu kan. Kemudian dia bilang juga di sini bahwa apa kita bisa bertemu itu adalah kalimatnya si AA ya. Kemudian ya bukan ini AA si Aswan ya. Betul. Boleh Bang gitu ya. Nah, ini yang menarik, yang lucu Pak Indra dan juga pemirsa Madilog. Dia nulis saya dengan Pak Al-Khatiri pakai Q. Pakai Q. Nah, ini kan konyol. Nggak pernah yang namanya Dokter Tifa yang asli atau kami itu menulis Al-Khatiri itu dengan Q. Dengan K dong harusnya. Sidiki ya. Sidiki ya. Kemudian dia nulis juga, saya komunikasikan sama PA saya dulu. Besok sekitar jam 10 dia seolah-olah itu menggunakan kafe yang biasa digunakan oleh kami. Tapi salah kafenya. Markasnya ya? Iya salah. Dia sebut salah satu klub namanya Cafe Coffee apa gitu. Salah. Iya, kita nggak di situ biasanya. Jadi dari indikasi-indikasi ini dan nomor yang tadi saya sebut, akhirnya kemarin ketika kita kumpul, saya trace nomor itu. Gitu loh. Nah, itu nomor itu tidak pernah ada kontak sama sekali dengan kontaknya kita. Nomor itu bahkan setelah CDRI, Call Data Record Information, itu baru diaktifkan beberapa waktu yang lalu. Nomor itu dibeli udah lama. Tapi baru diaktifkan beberapa waktu yang lalu dan memang digunakan. Halo semua, selamat datang kembali di akun saya. Mari kita bongkar satu persatu komentar-komentar terkait video berikut ini. Saya sepakat ketegasannya Dr. Tifa dan Roy Suryo. Oke, berjalan terus sampai terjadi sebenarnya. Kekuasaan sesuatunya, uang di atas segalanya. Apakah itu hasil korup atau bukan? Tradisi money politik. Terus maju pantang mundur bela yang benar demi Indonesia yang jujur, amin. Semoga aja masih ada di Indonesia penegak hukum yang pemberani, jujur dan amanah dalam keadilan. Dengan banyaknya fakta yang tersaji, saya tambah yakin bahwa JKW adalah sosok yang buruk, sangat buruk. Amin, semoga tetap amanah berjuang aspirasi rakyat membela kebenaran, usut tuntas ijazah palsu. Salut dengan Dr. Tifa maju terus di jalan yang benar. Uang hasil korupsi gila-gilaan saat berkuasa sudah disiapkan buat nyuap dan ngampanin anjing-anjing peliharaan. Semangat Dr. Tifa sama Mas Roy Suryo, uang harap tidak akan berkah untuk anak cucu, maka jangan sampai goyah akan tipu muslihat para pengkhianat bangsa. Surga ada di depan Anda, rakyat semua mendukung, demi Allah selalu melindungi orang-orang yang berbuat baik. Hukum diinjak-injak oleh Termul, kepala Presiden Kapolda Kejagung diinjak-injak oleh Termul. Kalau tidak bisa dihukum di dunia, ya tunggu saja pengadilan Tuhan. Kalau ijazah palsu nggak dihukum, semua anak Indonesia akan meremehkan pendidikan Indonesia. Mereka semua akan pakai jasa palsu. Yang penting bisa jadi pejabat. Mana gercepnya sikap pemerintah sehingga nilai hukum ini sangatlah tidak ada gunanya. Buat pelajaran dari masyarakat, bahkan bisa-bisa ke depannya Indonesia jadi bubar kalau terus persoalan hukum dipermainkan sama penegaknya. Coba cermati oleh pemerintah, mau dibawa kemana Indonesia ini? Kasih aja hukuman mondar kalau jasanya benar palsu. Kacau kalau si kodok masih belum kembali ke tanah kuburan. Laporkan aja Bu Tifa. Waduh, gila duitnya JKW, hebat duit. Dari mana ya? Pantas aja Termul mati-matian membela JKW. Hehe, itu daun semuanya. Hahaha. Tangkap Jokowi membuat kacau Indonesia. Penyuguh kerjanya duit dari mana? Jelas kok. Jokowi tidak lulus S1, entah SMA-nya tidak jelas. Cuma 50 mau diapain ya, Dok? Maju terus buat dokter dan NDR. Kamu tidak akan miskin walau sama sekali tidak menerima tawaran uang. Namamu akan dikenang bangsa. Lanjutkan sampai terbukti kepastian ijazah yang disengketakan. Salam dari hot dan hormat, amin. Sadarlah bahwasannya jangan mudah goyah oleh tipu daya, tipu muslihat oleh orang yang tidak jelas statusnya agar supaya tidak menyesali kemudian. Dan sadarlah bahwasanya lanjutkan negara lawan negara, lenyapkan segera musuh-musuh Islam yang akan menyogok, yang ujung-ujungnya dijadikan tumbal, dikorbankan nama baiknya sampai kapanpun akan selalu diingat atau dikenang bangsa NKRI yang tercinta ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masyarakat perlu tahu siapa orang menawari sejumlah rupiah kepada Dr. Tifa. Dr. Tifa, kembalikan Rismon ke habitatnya. Dulu aku bangga dengan kapabilitas dia. Nggak taunya pahlawan pekok dia.
Insya Allah Dr. Tipa dan Roy dalam lindungan Allah dan diberi kekuatan, amin, untuk mengungkap kebobrokan IZKW biar termenungsep. AA Ani Aswan, FA Farhat Abbas, inilah yang dimaksud Dr. Tipa. Bravo Dr. Tipa. Aduh, seperti apa ya sebanyak itu supaya uang 10.000 aja sulitnya, bukan main. Suruh hitung aja saya nggak sanggup, karena jika mati jadi tanah. Banyak pun busuk nggak ada yang sudi menciumnya. Jokowi kalau jujur negara tidak akan resah, rakyat tidak akan menyerang. Tetapi kalau Jokowi mondar-mandir tidak jelas, rakyat dan aparat wajib untuk menangkap dan mengadili Jokowi. Apakah pengusaha itu Henry Tonoe masih boleh bertanyakan? Selagi Kapolri Listio Sigit masalah jasa Jokowi nggak akan ada selesainya. Kenapa? Tolong jawab. Lanjutkan Dr. CS, perjuanganmu sejarah mengukir perjuangan Anda. Kalau udah tahu mau disogok itu artinya udah tidak ada lagi jasa aslinya. Itu saja kok cek ribet. Mau buktikan seperti apa lagi? Begini aja udah masalah besar seorang Jokowi. Adu domba si kurap SI, ciri PKI dari dulu. Gak usah disingkat Mas Roy, jelasin aja biar malu. Mantap nih kalau Parsitman benar-benar turun lawan Oto Hasibuan. Beginilah kalau banyak uang semua bisa dibeli, hukum di Indonesia sangat buruk. Respon kayak anak kecil, otakmu mana yang benar, Jokowi atau Dr. Tipa? 80 tahun usia NKRI. Mengapa ada dan kenapa semakin banyak munculnya kebohongan dan penyebaran kegaduhan serta polemik masalah keadilan hukum yang dipermainkan penguasa, politisasi hukum, lemahnya amanah dan rusaknya kepemimpinan, tidak sinkronnya UU dengan konstitusi, banyak pembunuhan, banyak korupsi, berlomba-lomba dalam kemewahan, mudah mengkriminalisasi, mengkritik kebijakan, dan seterusnya. Dajalnya belum muncul, anak buahnya sudah keluar dari rejim Jokodok. Aneh ya, kalau punya jasa asli ngapain harus banyak ngeluarin uang? Mantap Dr. Tipa, berjuang terus. Polemik ijazah palsu Jokowi tidak akan pernah selesai sampai kapanpun kecuali dua cara ini terjadi. Pertama, Jokowi masuk penjara. Kedua, Jokowi masuk kuburan. Betul enggak ya? Hai Jokowi, apa kamu main duit? Dari mana uangmu? Disuplai oligarki atau hasil jual biji nikel ke Cina atau hasil korupsi dari berbagai atansi? Hebat kowe kui. Laporkan dan tangkap yang coba-coba menawarkan atau menyuap Dr. Tipa. RP 50M untuk RJ yang inisial AA, katanya Dr. Tipa. Harus dibongkar ijazah palsu Jokowi. Kita fokus pada objek kasusnya, yaitu bukti jasa. Drama ini dibangun lawan agar pengalihan kena benang merahnya, meski kasus ini diorkestra JKW agar tetap eksis. Hahaha. Lanjutkan Roy Tipa, harap usut Jokowi, jangan takut uang Jokowi yang begitu banyak itu uang yang dikeruknya selama dia menjawab 2 kali uang haram. Dari rakyat Jawa Tengah, semangat terus Dr. Tipa dan Roy Suryo untuk mencari kebenaran. Pak Hotman Paris aku makasih banget kalian di pihak Pak Roy Suryo. Itu Jokowi dan Resmen harus diusut tuntas sampai masuk penjara. Kita sebagai masyarakat mendukung pengacara kondang Hotman Paris untuk maju melaporkan Jokowi dan Resmen agar segera dibawa ke pengadilan. Laporkan orang yang mengatasnama Dr. Tipa itu karena undang-undang ITE. Saya sering sekali nonton, jika tidak tuntas publik tidak akan ikhlas. Kalau tidak dibarantas semua, aku sebagai yang orang awam tidak tahu siapa yang salah dan benar. Intinya luruskan.